I don't know. I don't care who does that things, so for sure it has to be number one. Middleweight contenders Rainer de Ritter and Anthony Fluffy Hernandez. Number 2 ranked Imavov and 7th ranked Bohalyo. We'll see how this whole thing plays out, and we're going to end up with a middleweight challenger for Khamzat Chimaev's title that he just won. Akhirnya, setelah penantian panjang, Khamzat Bors Chimaev sekarang telah resmi menjadi juara kelas menengah. Dominasinya di UFC 319 atas Dricus du Plessis bukan hanya membawa namanya ke puncak divisi, tetapi juga membawa namanya berada di peringkat 4 pound for pound. Tak butuh waktu lama, Khamzat langsung membawa pulang sabuknya dan langsung terbang ke Abu Dhabi, rumah kedua baginya, dan mendapatkan sambutan bak pahlawan. Setelah itu, ia pulang ke Chechnya disambut meriah oleh sang pemimpin Ramzan Kadyrov yang bangga dengan pencapaiannya. За 100% был уверен, никогда не сомневался. И я до конца не смотрел, я глаза закрывал и молился, чтобы у него все получилось. Bors tidak puas sampai di sini. Ambisinya jauh lebih besar. Dengan posisi yang melonjak ke peringkat 4 pound for pound, Khamzat punya target utama yaitu menjadi yang terbaik di dunia, peringkat 1 pound for pound. Untuk mencapai ambisi tersebut, Khamzat membuat pernyataan yang menghebohkan. Khamzat mengatakan ia sangat bersedia menantang sang peringkat 2 Islam Makhachev. Bahkan ia rela turun berat badan ke 170 pound agar pertarungan ini bisa terwujud. Ini adalah pertarungan impian. Dua monster dari wilayah Kaukasus yang sama-sama tak terkalahkan di divisi masing-masing. Pertarungan ini akan menjadi sejarah. Is there a world where you could end up fighting Islam Makhachev at 170? We'll see who is going to be the champ there, but I don't know. It's the fastest way. If the guy wins the fight, fastest way to get the pound for pound, number 1. Jika pertarungan Khamzat versus Islam Makhachev terjadi, tentu duel ini jauh lebih besar dari Islam versus Ilia Topuria. Namun, sebelum pertarungan besar terjadi, Khamzat memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan gelarnya di kelas menengah. Meskipun Khamzat sudah mempunyai target dan berencana untuk bertarung di UFC 321 di Abu Dhabi, Dana White selaku presiden UFC memberikan jawaban atas pernyataan Khamzat tersebut. Ia seakan memberikan persyaratan untuk penantang Khamzat berikutnya. Dana White mengatakan lawan Khamzat berikutnya akan ditentukan oleh hasil dari 2 pertarungan krusial antara Nasruddin Imavov versus Baralho atau pertarungan Rainer de Ritter versus Anthony Hernandez. Yang terbaik dari pertarungan tersebut akan mendapatkan pertarungan perebutan gelar melawan Khamzat Chimaev, ujar Dana White. UFC Vancouver. In the main event, it's a 5-round fight between middleweight contenders Rainer de Ritter and Anthony Fluffy Hernandez. And obviously next month in Paris, we have another top middleweight contender fight between number 2 ranked Imavov and 7th ranked Bohalyo. We'll see how this whole thing plays out, and we're going to end up with a middleweight challenger for Khamzat Chimaev's title that he just won. Pertanyaannya sekarang, kalau harus menunggu hasil dari pertarungan tersebut, apakah cukup waktu untuk UFC 321 di Abu Dhabi? Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat valid dan kritis. Mari kita lihat jadwalnya. UFC 321 dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2025 di Abu Dhabi. Sementara Nasruddin Imavov versus Chaiho Boralho akan berlangsung pada tanggal 6 September 2025 di Paris. Dan Rainer de Ritter versus Anthony Hernandez akan berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2025. Dengan jadwal seperti itu, sudah jelas jeda waktunya sangatlah singkat, terutama antara pertarungan Rainer de Ritter versus Anthony Hernandez dengan UFC 321 di Abu Dhabi. Jika pemenang dari pertarungan Imavov versus Baralho yang dipilih sebagai penantang, maka ada waktu sekitar 7 minggu bagi Khamzat dan lawannya untuk mempersiapkan diri. Ini adalah rentan waktu yang masuk akal dan sering digunakan dalam jadwal pertarungan perebutan gelar. Namun, jika Dana White menunggu hasil pertarungan de Ritter versus Hernandez,
pada tanggal 18 Oktober, maka hanya ada waktu 1 minggu sebelum UFC 321 di Abu Dhabi. Jeda waktu 1 minggu ini sangat tidak realistis untuk mempersiapkan pertarungan 5 ronde perebutan gelar. Alasannya, petarung tidak akan punya waktu untuk pemulihan diri dari pertarungan mereka, menjalani pemeriksaan medis pasca pertarungan, cedera, dan kemudian menjalani camp pelatihan singkat. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan skenario Imavov atau Varolho yang akan menjadi penantang utama. Jika salah satu dari mereka tampil dominan dan tidak mengalami cedera, mereka kemungkinan besar akan dipilih karena jadwal yang lebih masuk akal. UFC bisa saja menunda pertarungan gelar hingga acara di akhir tahun seperti UFC 322 di New York pada bulan Desember, berikan waktu pemulihan yang lebih lama untuk Khamzat dan lawannya tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Siapakah lawan Khamzat berikutnya? Apakah Dana White tetap memaksakan Khamzat bertarung di UFC 321 menunggu pemenang dari 2 pertarungan tersebut? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.